Hai semuanya, selamat datang di podcast kita Ngobrol Bareng, dimana kita bahas topik-topik yang lagi hangat. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan podcast kita hari ini, sebelumnya kita perkenalkan dulu gak sih host-host yang akan membawa acara kali ini yang keren-keren? Betul. Nah, yang pertama ada aku di sini selaku host Larosa Rutsiotang. Halo juga, aku di sini sebagai host. Nama aku Marshanda Felicia. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang perjalanan Undang-Undang Dasar 1945 dari perubahan-perubahan yang bikin heboh sampai akhirnya balik lagi ke versi aslinya. Dan kita kali ini gak sendirian ya Vel, karena ada 2 bintang tamu yang kece juga nih, yaitu murid kayak kita. Yuk kita kenalan sama mereka. Halo, aku Safa. Seneng banget nih bisa ikut ngobrol dengan kalian tentang Undang-Undang Dasar. Ini tuh sangat penting banget sih buat generasi kita. Hai, aku Cia. Keren banget bisa bareng kalian. Udah itu kayak cermin perjalanan bangsa kan? Betul banget Cia. Jadi siap-siap ya, kita bakal bahas semua sudut pandang menarik tentang UUD 1945 ini. Ayo kita mulai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, Safa, menurut kamu kenapa sih perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa jadi perdebatan panas di kalangan masyarakat kali ini? Kalau menurut aku ya, perubahan itu bikin orang-orang mikir, apa sih yang sebenarnya kita butuhkan? Karena banyak yang setuju, tapi nggak sedikit juga yang merasa Undang-Undang Dasar asli itu udah pas. Iya sih. Dan Cia, kalau menurut kamu ada nggak sih kayak pendapat lain gitu tentang ini? Aku rasa perubahan itu juga refleksi dari perkembangan zaman. Masyarakat butuh penyesuaian, tapi kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Itu kayak mengingatkan kita pada jati diri bangsa. Wih, menarik banget nih sekarang pembahasannya. Jadi ada konflik antara menjaga tradisi dan beradaptasi dengan perubahan ya? Betul juga. Nah, kita juga harus nih bahas soal dampak dari perubahan ini. Syafa, kamu lihat nggak sih ada perubahan positif yang muncul? Pastinya sih, misalnya penegakan hak asasi manusia yang lebih jelas. Banyak yang lebih sadar akan haknya sekarang. Iya, tapi ada juga tantangan seperti korupsi dan kepentingan politik. Kembali lagi ke Undang-Undang Dasar asli bisa jadi jalan untuk mengatasi itu. Wah, makin seru aja nih dilihat-lihat pembahasan kita. Ayo kita gali lebih dalam tentang bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Siap-siap ya, kita bakal bahas contoh yang lebih konkret. Oke, kita mulai dari contoh konkret deh. Cia, bisa kasih tahu nggak ke kita bagaimana Undang-Undang 1945 ini berperan dalam kehidupan siswa sehari-hari? Boleh dong, misalnya hak pendidikan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, kita semua punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kita harus memanfaatkan itu sebaik mungkin. Setuju banget dengan pendapat Cia. Safa, kalau menurut kamu ada gak sih pengalaman tentang hal yang lagi kita bahas kali ini? Ada sih, ya waktu itu kita ada program beasiswa dan itu salah satu contoh nyata UUD yang bikin kita tuh bisa akses kesempatan yang lebih baik, terutama buat yang kurang mampu. Nah, itu dia. Tapi ada nggak sih di antara kalian yang merasa akses pendidikan ini sudah merata di seluruh daerah? Menurutku belum sepenuhnya sih, masih ada daerah yang kesulitan mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Ini tantangan yang harus kita hadapi. Bener banget. Jadi dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ini, kita bisa berusaha lebih keras untuk menegakkan hak-hak yang kita miliki. Betul juga. Nah, tapi nih sebelum kita tutup, ada nggak sih guys pesan terakhir dari kalian berdua tentang pentingnya Undang-Undang Dasar 1945? Dari aku dulu nih ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu harus jadi pegangan kita semua dan kita perlu paham betul dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga nilai-nilainya. Iya, dan kita juga harus kritis, jangan cuma terima, tapi harus bisa menganalisis dan berdiskusi.
keren banget nih pendapat kalian semua. Terima kasih ya untuk Safa dan juga Cia untuk sharing pemikiran kalian. Semoga pendengar kita bisa ambil pelajaran dari diskusi hari ini. Semoga apa yang kalian berikan juga bermanfaat juga bagi kita semua. Iya sumpah seru banget sih episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Jangan lupa untuk terus peka dan peduli sama isu-isu di sekitar kita. Peace out. Terima kasih semuanya. Bye bye.